Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sifat koligatif larutan, yaitu tekanan uap larutan. Selamat belajar. Sifat koligatif larutan bagian tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Perlu diingat bahwa cairan yang mudah menguap akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibanding dengan cairan yang sulit untuk menguap. Bagaimanakah pengaruh zat larut pada tekanan uap larutan? Perhatikan gambar di samping. Di samping ada contoh dari suatu pelarut dan larutan. Pelarut akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi karena pelarut mudah untuk menguap. Sedangkan larutan akan memiliki tekanan uap yang lebih rendah dari pelarut. Dikarenakan ada zat larut yang sulit untuk menguap. Jadi, tekanan uap pelarut akan lebih tinggi dibanding dengan tekanan uap larutan. Oke. Kalau dirumuskan, delta P sama dengan P0 min P. Ingat, delta P itu adalah penurunan tekanan uapnya atau selisih antara P0 dan P. Bila rumus 1 delta P sama dengan P0 min P, digabung dengan rumus P sama dengan P0 kali XP, rumus yang kedua, maka akan didapatkan rumus delta P sama dengan XT dikali P0. XT itu sama dengan fraksi mol terlarutnya, di mana nilainya sama dengan XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Kalau XP fraksi mol pelarutnya, nilainya NP dibagi NP plus NT. Lalu apakah NP? NP adalah mol zat pelarut. Kalau NT adalah mol zat terlarut. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal supaya lebih memahami materi ini. Suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Nah, kita tuliskan diketahuinya dulu ya. P0 ya. P0 760 ya, karena uap air ya, jadi 760 mmHg. Kemudian berapakah tekanan uap 100 gram larutan yang mengandung 10 gram glukosa, NR-nya 180. Berarti yang diketahui itu adalah gram glukosa atau gram zat yang terlarut itu sama dengan 10 gram. Nah, gram air sekarang berapa? Karena 100 gram larutan, berarti di dalam larutan itu kan ada air dan glukosa. Yang beratnya yang masanya adalah 100 kurangi 10 sama dengan 90 gram. Ya, jadi massa gram yang 100 ini adalah massa larutannya, bukan massa dari airnya saja. Nanti massa airnya sama dengan 100 dikurangi dengan massa glukosanya atau zat yang dilarutkan. Kemudian NR-nya NR glukosa 180. Nah, sekarang kalau mencari mol nanti kita butuh MR air, berarti MR air itu sama dengan 18. Ini satuannya gram per mol. Ini juga gram per mol. Oke, yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Nah,
Tekanan uap larutan itu dirumuskan sama dengan X pelarutnya atau fraksi mol zat pelarutnya Xp ya, dikali dengan P0. P0 nya sudah dicantumkan. Sekarang untuk mencari P itu kita harus butuh Xp atau fraksi pelarutnya. Xp apa rumusnya? Berarti Np mol P dibagi Np ditambah Na. Berarti langkah pertamanya adalah kita cari mol pelarutnya dan mol di sini kita pakai terlarut ya, mol terlarutnya atau glukosanya ya. Sekarang kita cari dulu Np sama dengan gram pelarut atau air dibagi dengan mR air ya, sama dengan gram airnya berapa? 90, mR nya 18. Ini sama dengan 5 mol ya, 90 dibagi 18, di sini 90 gram, di sini 18 gram per mol ya, jadi gramnya hilang, tinggal mol. Kemudian NT nya sama dengan gram apa tadi? Gram glukosa dibagi dengan mR glukosa ya. Ini ya, sama dengan NT sama dengan, berarti NT sama dengan 10 ya, kita punya 10 gram dibagi dengan 180 gram itu sama dengan 0,05 mol, gram per mol, hilang ya. Oke, setelah itu kita kembalikan lagi ke ini rumus P-nya. Jadi P sama dengan X pelarutnya dikali P0 ya. Pelarutnya, tekanan uap larutannya sama dengan Xp-nya tadi Np dibagi Np ditambah N pelarut ya, ini ya, dikali P0. Tinggal dimasukkan angkanya. Ini kita punya Np-nya 5, kemudian dibagi 5 ditambah Nt-nya kita punya berapa? 0,05. Ingat dikalikan P-nya 760 ya, sama dengan 5 dibagi 5,05 dikali 760. Ini sama dengan 0,99 ya. Ini dibagi ini 0,99 dikali 760. Hasilnya adalah 0,99 dibagi 760 itu dikali 760. Hasilnya adalah 752,4 mmHg. Jadi P-nya adalah 752,4 mmHg. Jadi larutan itu mempunyai tekanan uap 752,4 mmHg. Nah, kalau sudah ada nilai P, kemudian ada nilai P0, itu kita juga bisa nanti menghitung nilai LKP-nya. Ya, bisa dihitung sendiri ya. Dimana kita masukkan rumusnya LKP sama dengan P0 min P. Ya. Nah, karena dalam soal hanya dicari nilai P-nya saja, jadi cukup sampai di sini. Kalau ada pengembangan soal dicari nilai LKP-nya, dipakai rumus seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Ini contoh soalnya. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam membahas materi sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.